Nanti kita selain hinggan saya. Hinggan test man. Just sinong. Untuk kamu lo. Kita daripada pada sakit pero Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini kita akan melanjutkan tuet kita yang menyelesaikan tugas 3 itu baru 2 orang dan itu pun belum sesuai. Dan ini terkait langsung dengan progres di PKP ibu-ibu ya. Tapi saya yakin ibu-ibu ini sudah menyelesaikan siklus 2 ya. Bu Lisna sudah selesaikan siklus 2-nya? belum dikirim baru siklus 1, Bu. Tapi pelaksanaannya Ibu yang di PKP sudah selesai mengajarnya untuk siklus 2? Belum dikirim videonya juga. Oh, oke. Kalau begitu enggak apa-apa Bu, diceritakan saja ya yang untuk Karil ini, Ibu ceritakan saja siklus 2-nya juga. Kan sudah dilaksanakan di sekolah ya? Hanya belum dikirim video. Jadi nanti bisa dilanjut. Bagaimana keadaannya sekarang Bu Lisna? Ya. Sudah lumayan? Sudah. Baik kan? Tapi referensinya itu sulit. Nanti akan kita lihat sama-sama ya Bu. Itu susah ya. Yang ini saja dulu. Yang tugas 3 saja dulu Ibu bercerita tentang apa yang Ibu lakukan di siklus 1 dan apa yang Ibu lakukan di siklus 2. Sudah lihat kan Bu formatnya tugas 3? Iya, sudah. Oke, baik Bu Lisna. Bu Sridia dibuat sesuai dengan format tugas 3 ya? Iya Bu, siap. Ya, jadi jangan dulu ada abstraknya, pendahuluannya, jangan dulu. Kita lihat dulu yang hasil dan pembahasan. Nanti akan saya coba cek kantor Nitin gitu. Ya. Siap. Meskipun yang lalu sudah aman, tapi dari segi format mungkin sehingga punya Bu Dia yang lalu tidak goal gitu. Mudah-mudahan di session ini Ibu bisa goal gitu ya. Diikuti pelan-pelan formatnya. Ya Bu, siap. Baik. Bu Merpati. Gimana Bu Merpati? Ya, Bu. Siklus 2 sudah selesai ya Bu Merpati? Belum Bu, saya baru siklus 1, itu pun tutor PKP-nya belum koreksi Bu. Oh, kalau begitu Ibu Merpati ceritakan saja apa yang ada di siklus 1 dan itu yang jadi bagian dari tugas 3 Bu Merpati ya. Kalau Ibu lanjut mengajar siklus 2 bisa diceritakan juga itu sambil menunggu tutor PKP. Kalau memang belum ditanggapi sama tutor PKP ya dikirim saja dulu hasilnya ke saya.
Dan formatnya itu, Bu Merpati, berbeda dengan laporan PKP. Ya, jadi kalau di artikel Karil ini, kita sudah tidak menggunakan bab. Yang ada langsung pendahuluan. Di pendahuluan itu sudah tergabung di situ latar belakang, masalah, dan kajian pustaka. Hanya dibahas sedikit-sedikit, Bu Merpati. Tapi nanti kita bahas itunya. Diceritakan saja dulu siklus 1, siklus 2, supaya saya bisa cekkan Turnitinnya. Ya, Bu Merpati? Baik, Ibu. Ya, Bu Merpati. Kemudian Bu Putri, bagaimana Bu Putri? Siklus 1, siklus 2-nya bagaimana progresnya Bu Putri? Halo Bu Putri? Sepertinya Bu Putri bermasalah yang ini. Bisa ditulis di kolom chat Bu Putri. Bu Merpati, Bu Asma, Bu Asma. Bisa open mic Bu Asma. Bagaimana siklus 1, 2-nya Bu Asma? Atau nanti kita coba tetap ada web ini, tapi nanti kita coba pakai modal lain ya. Ibu-ibu biasanya pakai apa yang enak di tempat ibu-ibu? Zoom kah ataukah Google Meet? Bu Lisna, biasa pakai apa? Bisa pakai Zoom atau Google Meet? Zoom. Zoom, oke. Kalau Bu Seridia? Ya, Bu. Suaranya enggak kena. Ya, Bu Seridia, biasanya pakai apa, Bu, yang enaknya di tempat Ibu, yang lancar, Zoom atau Google Meet? Zoom, Bu. Zoom, oke. Kalau begitu nanti kita coba ya pakai Zoom saja. Tapi tetap ada ini untuk menutupi, tapi akan ada satu kali kita Zoom untuk beberapa ibu-ibu yang terkendala. Karena memang butuh jaringan yang kuat nih kalau MS Team. Ya Bu Asma, bagaimana Bu Asma PKP-nya? Sudah selesai atau belum? Siklus 1, 2? Ini enggak nangkap ya. Fotonya juga kabur di sini. Bu Ardista, apa kabar Bu Ardista? Oh, Bu Ardista lagi ada kegiatan, baik. Jadi Bu Ardista ikut tapi silent ya. Baik, ibu-ibu. Sebentar ya, saya invite dulu. Maaf, Bu, baru bisa masuk Andi, Bu. Iya, Bu Andi, iya. Nggak bisa, Bu, berat betul, Bu. Iya, ini tadi kita sudah bincang-bincang juga, kemungkinan nanti akan kita tambahkan. Akan kita tambahkan 1 kali pertemuan, tapi menggunakan Zoom. Oh gitu, Karena Bu. memang banyak yang terkendala nih, kalau di MS Teams. Nanti akan masuk juga nih di catatan saya. Sebenarnya sudah pernah juga sih disampaikan ke pengelola, cuma memang kan UT berlangganannya dengan MS Teams ini. Tapi akan kita coba sampaikan kalau ini sangat berat ya. Berat, Bu, berat betul, Bu. Sudah dicoba, Bu. Oke, baik ibu-ibu. Oh, Bu Andi tidak di sekolah ya? Tidak, Bu. Kalau di sekolah enak, Bu. Di rumah ini susah betul, Bu.
Iya kan biasanya kelihatan di belakangnya Iya, Bu. buku-buku. Di rumah ini, Bu. Karena sudah pulang kan, Bu. Karena ngerjain tugas biasanya Andi di sekolah, Bu. Baik, Bu Andi. Bu Asma tadi, iya suaranya tidak kedengaran Bu Asma. Saya lihat dulu chatnya. Ini buka chat saja muter-muter. Berat, Bu. Ini Andi aja, Bu. Sampai ke depan rumahnya mertua, Bu. Bu Asma sudah selesai siklus 1-2, oke. Kemarin disuruh mengubah judul PKP, jadi progres lagi membuat perbaikan sama video pembelajaran. Oke, baik Bu Asma. Kalau begitu, Bu Asma bisa memilih. Mudah-mudahan kedengaran ya suara saya, atau saya catat juga di sini. Sebentar bisa japri saya ya Bu Asma. Catat juga lah. Nanti saya lupa ya untuk Bu Asma ini. Pilih yang sudah selesai orang baru. Mana tadi ya? Jadi Bu Asma, Ibu bisa memilih mau menceritakan siklus 1 dan siklus 2 yang sudah selesai ini untuk dijadikan karil atau menunggu siklus 1, siklus 2 yang baru sesuai dengan judul yang baru. Ini Ibu yang memilih. Tapi kalau menunggu terus seperti ini, dosen PKP-nya ya agak lama juga. Mungkin yang sudah selesai ini saja yang Ibu ambil dan diceritakan. Masukkan ke tugas 3 untuk diceritakan. Karena kita sebenarnya di karil itu menunggu selesainya siklus 1 dan siklus 2 sehingga ada yang bisa kita ceritakan. Tapi kalau di dosen PKP juga agak lambat, berarti ya kita jalan saja dengan apa yang sudah dikerjakan. Gitu ya Bu Asma. Bu Putri bagaimana Bu Putri? Siklus 1-2-nya sudah selesai atau belum? Suaranya enggak kedengaran Bu Putri. Bisa tulis di kolom chat ya Bu Putri. Suaranya tidak kedengaran. Oke, sambil menunggu Bu Putri, saya coba share dulu. Saya coba share tugasnya Bu Andi ya. Izin Bu Andi, saya perlihatkan tugas Bu Andi untuk teman-teman. Untuk jadi bahan pembelajaran. Iya, Bu. Kan. Oh maaf. Oh ya Bu Putri ya. Bu Putri ya yang tadi ini. Maaf. Tumpang tindih nih. Sebentar saya coba lihat lagi kembali chatnya. Oh iya. Bu Putri disuruh ubah judul oleh tutor PKP. Sekarang progres untuk buat RPP ya Bu Putri. Berarti masih siklus 1 ya Bu Putri? Oh masuk siklus 2. Oke.
Bu Asma sudah siklus 1 dan 2. Oh, berarti Bu Asma bisa lanjut ya, tugas 3-nya ditunggu supaya saya bisa cekkan hasilnya. Bu Putri, judulnya bisa di WA-kan ke saya ya, Bu Putri. Kemudian saya share dulu ini. PDF, format tugas. Contoh. Baik Ibu-Ibu, ini saya tampilkan contoh tugas 2 dari Bu Andi Hamsina, Bu Andi. Nah, di sini ada dituliskan menurut Elsi Siasatul Islamiyah dan Leli Kodaria. Kalau kita menuliskan nama orang, mengutip nama orang seperti ini, tidak ditulis lengkap lagi namanya, ya Ibu-Ibu. Jadi Elsi Siasatul Islamiyah, kita tinggal tulis Islamiyah dan Leli. Ini mestinya ditulisnya. Baik, Bu. Untuk ibu-ibu yang lain juga ya, tolong diperhatikan. Ini tinggal ditulis Islamiyah dan Kodaria. Kodaria tahun 2022. Menyatakan atau menurut. Di depannya boleh ada kata menurut. Menurut Islamiyah dan Kodaria, guru memerlukan media pembelajaran. Guru memerlukan media pembelajaran dan seterusnya. Oke, coba Bu Lisna. Bu Lisna, Ya. coba diperhatikan yang di bawah ini, baris kedua. Menurut Dea Permata, Sodikin, Gunawan Santoso, Muhammad Guntur, Juriati, bagaimana penulisannya yang tepat? Apakah sudah tepat kita menuliskan lengkap seperti ini nama orangnya? Udah kelihatan. Ini yang saya blok, Bu. Yang saya blok sudah terlihat, Bu? Sebentar ya. Ini sudah kelihatan? Iya, menurut siapa ini Dea Permata. Ya. Dea Permata, Sodikin. Apakah sudah benar ditulis lengkap seperti ini atau tidak? Sesuai penjelasan saya barusan. Sudah, Bu. Belum tepat ya, Bu Lisna, karena ini namanya ditulis lengkap. Seharusnya hanya nama belakang saja yang ditulis. Jadi kalau Dea Permata, hanya Permata saja. Ya. Iya, iya. Sodikin saja. Gunawan Santoso, mestinya dituliskan apa? Santoso. Iya, Bu. betul. Bu, siapa lagi ya yang bisa komen di sini? Bu Asma dan Bu Putri tidak kedengaran suaranya. Bu Seridia. Bu Seridia. Ya, Bu. Bu Seridia, untuk yang Muhammad Ya, Bu. Guntur seharusnya ditulis bagaimana?
Guntur Muhammad. Guntur saja. Kalau yang dalam kutipan, Bu. kita Guntur, belum Bu. bicara daftar pustaka ya, Guntur saja. Guntur, Bu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang di bawah. Permatampuan. Ini, kelihatan tidak nih Titi Kurminasari Kelihatan, Bu. Fatmawati? Bu Lisna, mestinya bagaimana nih tulisannya? Sari, Kurnia Sari. Sari Sari aja, saja Bu. ya, Sari saja, jangan Kurnia yang minanya, jangan. Sari saja. Sari dan Fatmawati, karena ini Fatmawati. ada 2 orang. Ini 2 orang atau 1 orang ya? 2, Bu. Titi 2. Kurniasari sama Fatmawati. Oke, berarti ditulis Sari dan Fatmawati. Kalau yang di bawah ini Bu Andi, mestinya Hakiki, bagaimana? Bu. Hakiki, Bu. Kemudian Sama Ekowati. Ekowati Sama dan Susintowati. Susintowati. Begitu ya, begitu. Kalau Baik, kita Bu. mengutip, jadi tidak dituliskan nama lengkapnya, hanya nama belakang saja yang ditulis. Baik, Bu. Lalu, kalau di daftar pustaka, tadi kan kita sudah tulis Islamiyah. Ya, Bu. E dan S-nya diambil. Ini sudah benar ini. Jadi Islamiyah E titik S titik dan Qadariyah L. Qadariyah L. Jadi tidak dituliskan lengkap, hanya inisialnya saja. Baik, Bu. Kalau di kutipan, di dalam badan artikel kita, hanya dituliskan nama akhir, nama belakangnya. Tapi kalau di daftar pustaka, kita tuliskan nama belakang dan inisialnya, ES. Sebentar, kita coba lihat lagi yang di bawah sini. Ini ya, Farhatul Hakiki, Widyo Waristi, Ekowati, Wiwi Susintowati. Kalau di kutipan berarti hanya Hakiki, Worowirastri, Ekowati dan Susintowati. Di daftar pustaka, ini sudah benar. Hakiki, F, jadi dibalik ya, Hakiki dulu lalu F-nya, Ekowati DW, dan Susintowati W. Itu sudah benar. Kemudian di daftar pustaka ditulis tahun 2019, sudah benar. Judul artikel, ingat ini huruf kecil. Baik, Bu. Jangan huruf kapital semua. Banyak ibu-ibu yang seperti ini. Ibu Merpati juga kayak, bukan Bu Merpati, Bu Mega Leni juga huruf besar semua. Diubah ya ibu-ibu, hanya awal Baik, Bu. kata saja yang huruf besar. Kemudian nama jurnal ditulis miring, ini sudah benar. Dan ada volume serta ada edisi. Biasanya Bu, juga dilengkapi halaman. Kenapa, Bu? Andi, itu Ya. kan di volume yang ini kan Bu 9, itu yang Iya. halaman 1 kita ambil dari sini Kak Bu, halaman 1 ini atau dari volumenya Bu? Dari volumenya. Oh, Andi Sebentar ambil ya. dari sini Bu. Ini halaman sebentar, saya kopikan dulu ini. Lalu kita lihat sama-sama. Saya stop share dulu. Ya. Kita coba share kembali. Jadi ini bisa diambil di Google Scholar, bisa juga diambil di link yang Ibu sudah ketikkan. Tadi kan ada linknya ya, ada link punya Bu Andi. Ini saya copy. Sudah kelihatan ibu-ibu layar saya? Iya Bu.
Nah, saya kopikan di sini, saya pastekan link punya Bu Andi. Sambil menunggu, bisa kita buka juga di Google Scholar. Mana-mana yang duluan terbuka ya. Oh, ini sudah terbuka. Jadi dari link itu, biasanya jurnal sudah menyediakan tulisan lengkapnya. Coba klik ini ya, Hakiki. Berat memang membuka yang Berat. seperti ini saja jadi lama. Hakiki. Cari tadi Hakiki mana ya? Hilda, Chris, Yolanda. Septino, Prian, Herwin. Ini Farhatul Hakiki, Dia Worowirastri Ekowati, Wiwi Susintowati. Bisa juga kita coba ketikkan apa judulnya tadi ya. Tadi judulnya. Kita bisa buka Google Scholar atau Google Cendekia, lalu ketikkan di kolom pencarian judulnya. Sebentar, kita lihat dulu yang ini. Nah, kalau muncul seperti ini di jurnalnya, biasanya ada bagaimana cara mensitasi. Tapi kalau di sini tidak tertulis, bisa dibuka nanti artikelnya, dilihat halaman berapa. Di sini tidak ada ya, biasanya samping sini ada ibu-ibu. Ada Bu, Bagaimana buka cara? PDF-nya Bu. Buka Ya? di PDF. Buka Oh, di di PDF-nya kelihatan Iya. ya. Dia di Oke. PDF-nya, kalau di sini cuma abstraknya aja Bu. Oke. Ada beberapa jurnal yang dia menuliskan juga di samping sininya. Cuma yang ini saya lihat dia tidak tulis ya. Kita sambil nunggu buka PDF-nya. Atau kita bisa lihat juga di Google Scholar seperti yang ditunjukkan yang lalu. Ini sudah muncul di Google Scholar. Judul artikelnya tadi Hakiki. Klik kutip. Akan muncul PDF seperti ini. Oh, di sini tidak muncul ya tahun halamannya, nomor halamannya. Nggak muncul, nggak ada Bu memang Bu. Jadi yang 9 ini volume, yang 2 ini isunya, nomornya, halamannya tidak ada. Nanti berarti bisa kita lihat tadi yang di PDF-nya. Kita download dulu. Ingat ya ibu-ibu, tulisan judulnya itu hanya huruf awal kata yang kapital. Huruf-huruf Ya, lainnya itu huruf kecil. Panasnya Bu, kipasnya Ibu udah dipakai, Kak, pinjam dulu Bu. Nah ini. Jadi Ibu bisa tinggal lihat di halaman sini, halaman 224 yang kedua ya. Berarti halaman yang pertama ini 223. Ini dia tidak tuliskan juga, biasanya di atas ini setelah volume nomor ada nomor halaman biasanya. Cuma ini dia tidak tulis juga. Jadi kita sendiri yang melihat di setiap halamannya. Jadi betul, berarti Bu. ini Bu
Bu Andi halaman 224 sampai 228. Kita yang melengkapi sendiri kalau memang tidak ada. Ya, Bu Ibu yang lain begitu. Kalau memang di Google Scholar seperti ini tadi Google Scholar tidak menuliskan halamannya, kita yang menambahkan halaman. Atau kalau Google Scholar-nya dia menuliskan huruf besar semua, huruf kapital semua, kita yang mengubah, memperbaiki. Itu. Baik, saya stop share dulu yang ini. Untuk Bu Lisna begitu ya, untuk mencari referensi artikel, rajin-rajin buka Google Scholar-nya. Ketikkan saja kata kuncinya apa yang sesuai dengan judulnya Bu Lisna. Maka akan muncul artikel-artikel yang sesuai, yang bisa kita kutip. Kemudian saya coba share lagi. PDF-nya. Nah, sekarang kita kembali ke yang atas. Yang pertama ya. Jadi di dalam artikel itu ini mana tadi yang hakiki. Peserta didik tidak memahami konsep nilai tempat bilangan disebabkan beberapa hal, yaitu cara guru dalam menyampaikan materi yang masih kaku atau monoton. Nah, ini diparafrase, jadi ini kutipan langsung, persis sama seperti yang ada dalam artikel, lalu diparafrase menjadi siswa tidak mengerti pembelajaran nilai tempat dikarenakan cara guru dalam menyampaikan materi masih kaku dan monoton. Dari kata peserta didik diganti menjadi siswa. Tidak memahami diganti menjadi tidak mengerti pembelajaran nilai tempat. Disebabkan diganti menjadi dikarenakan. Itu yang disebut parafrase, ibu-ibu. Dengan cara memparafrase ini, maka tingkat plagiasi kita akan turun. Begitu, tanpa mengubah maknanya. Peserta didik dengan siswa kan sama saja maknanya. Kemudian disebabkan, dikarenakan sama saja maknanya. Kita tidak mengubah makna. Jadi ini Bu Andi sudah menunjukkan bagaimana cara memparafrase. Kemudian kalau yang di artikel, Ibu jangan mengambil kutipan begini. Ini artikel milik Haslinda Musdalifah Reski Aulia Yusuf. Ini contoh artikel yang dikutip Bu Asma ya. Cuma di daftar pustakanya ada yang keliru penulisan tuh Bu Asma. Haslinda, kemudian Ibu tulisnya Hasdalifah, padahal di sini Musdalifah. Bu Sridia, coba kalau Reski Aulia Yusuf dikutip berarti jadinya apa Bu Sri? Ini Reski Aulia Yusuf. Reski Yusuf, Bu. Reski saja ya, Reski saja. Maaf, Yusuf saja ya, Yusuf saja. Jadi hanya ditulis Ya, Bu, ya. Haslinda, Musdalifah, dan Yusuf. Itu yang dikutip. Kemudian kalau di daftar pustaka, sudah benar yang dituliskan Bu Asma, hanya ada salah penulisan, pengetikan. Haslinda, H, Musdalifah, M, Yusuf, RA. Jadi RA-nya ditulis di belakangnya Yusuf. Dibalik, ibu-ibu. Kalau nama saya Siti Fitriani Saleh, yang ditulis di daftar pustaka adalah Saleh, S, titik F. Gitu.
Nah, kalau namanya Bu Sridia Podomi di sini, berarti yang ditulis di daftar pustaka Podomi, koma, S, titik, D, titik. Begitu. Jelas ya Ibu-Ibu? Ya Bu, Kalau jelas, namanya Bu. hanya satu kata, contohnya yang Haslinda ini, maka di daftar pustaka ditulis Haslinda, H. Jadi namanya diulang. Sehingga muncul biasanya di daftar pustaka Haslinda, tapi sebenarnya itu Haslinda, H. Kalau hanya satu kata namanya. Nah, sekarang diperhatikan ya Ibu-Ibu, ini kan tulisannya Haslinda ya. Tulisannya Haslinda, Musdalifah, dan Reski Aulia Yusuf. Kita cari kalimat dari Haslinda ini yang bisa kita kutip. Jangan ambil yang Susanto. Ini Susanto 2013, ini kan kalimatnya Susanto ini. Sampai di titik. Setelah itu ini kalimatnya Haslinda. Jadi yang kita ambil kalimat yang bukan kalimat orang lain, tapi kalimatnya penulis ini. Salah satu tahapan membaca yang penting bagi siswa yaitu membaca permulaan. Kan punyanya Bu Asma, judulnya mengambil tentang membaca ya. Saya coba lihat tuh. Bu Asma. Oh ya, membaca permulaan menggunakan media audiovisual. Jadi Bu Asma bisa mengambil kalimat ini. Menurut Haslinda, Musdalifah, dan Yusuf 2023, membaca sangat penting bagi siswa sekolah dasar, terutama kegiatan membaca permulaan. Begitu kita memparafrase. Jadi jangan yang Susanto. Ada beberapa ibu-ibu yang saya lihat mengutip apa yang dikutip oleh artikel yang dilihat. Jangan seperti itu, Bu. Kalau memang menulis yang begitu, berarti harus ada dalam. Susanto, dalam, Haslinda, Musdalifah, dan Yusuf. Tahun yang dipakai adalah tahun penerbitannya Haslinda, yaitu 2023. Bukan tahun penerbitannya Susanto. Kemudian kita cari lagi. Ini Dalman menjelaskan, bukan, jangan ambil yang itu, karena itu pendapatnya Dalman. Wardani menjelaskan, jangan ambil yang itu pendapatnya Wardani. Ini juga di akhirnya ada Dieni, itu pendapatnya berarti Dieni. Nah ini yang bersih nih. Keterampilan membaca permulaan merupakan tahap awal dalam belajar membaca. Kita bisa nyatakan Haslinda, Musdalifah, dan Yusuf menjelaskan bahwa tahun 2023 menjelaskan bahwa keterampilan membaca permulaan dan seterusnya. Jadi ikuti nama orang itu ketika mengutip, ikuti dengan menurut Haslinda, atau Haslinda menyatakan, atau Haslinda menjelaskan, Haslinda mengemukakan, begitu ya Ibu-Ibu. Jadi enak tuh dibacanya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Ibu-Ibu. Bisa angkat tangan, bisa juga langsung bersuara. Kalau saya tidak lihat, bisa langsung bersuara. Ya, jawab. Ibu, Andi izin bertanya, Bu. Silakan Bu Andi. Kalau misalnya di jurnal itu tidak ada volume maupun lembar halamannya itu tidak ditulis, tidak apa-apa kan, Bu? Karena memang nggak ada misalnya di jurnal itu, Bu. Boleh kirimkan ke saya, nanti saya lacakkan. Ya, Baik, kalau Bu. memang ada yang mau diambil di dalam situ, kirimkan ke saya, nanti saya coba lacakkan. Baik, Bu. Andi cari-cari tidak ketemu-ketemu, Bu. Karena biasanya kalau jurnal-jurnal yang baru, apalagi ini kan sudah kita pakainya yang 5 tahun terakhir, itu selalu lengkap gitu. Nanti saya coba carikan, ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.
Bu Putri dan Bu Asma, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa kok menulis di kolom chat ya. Kalau WA saya tidak terlalu perhatikan karena saya tutup WA saya yang di laptop ini. Berat kalau bukanya, buka semua. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke sini. Saya lihat lagi ya. Jadi gunakan kata Haslinda menjelaskan atau Haslinda menyatakan atau Haslinda mengemukakan, Haslinda mengungkapkan, Haslinda mendefinisikan, Haslinda 2023 menemukan bahwa guru dalam mengajar masih bersifat tradisional, masih bersifat konvensional. Misalnya seperti itu. Kemudian ibu-ibu coba belajar parafrase. Mengubah struktur kalimat tanpa mengubah maknanya. Ada aplikasi-aplikasi ibu-ibu untuk melakukan parafrase, tapi saya tidak sarankan gunakan itu. Karena jadinya akan kacau kalimatnya. Banyak yang terbolak-balik dan jadinya tidak bermakna. Akhirnya artikel kita jadi tidak jelas ini maunya kemana. Jadi setelah ini ibu-ibu tolong diceritakan siklus 1, siklus 2. Lalu dikirimkan ke saya, itu yang menjadi tugas 3. Dikirim ke e-learning juga bagi yang belum mengirim. Iya, Bu. Ada 2 orang yang sudah mengirimkan. Yang satu itu sudah sesuai format, tapi ketika saya cekkan persentasenya 78%. Itu karena kita tidak menceritakan secara alami apa yang kita lakukan di proses pembelajaran kita di siklus 1, di siklus 2. Tapi kalau kita mengambil langsung punyanya orang, kita ketikkan ulang, maka itu akan besar tingkat plagiasinya. Tinggi sekali. Kayak tadi 78. Kalau punyanya Bu Merpati, saya belum cekkan ya Bu Merpati karena belum sesuai format. Ibu masih menyusunnya menggunakan laporan PKP. Jadi jangan yang seperti itu. Sebentar saya tunjukkan ya. Nah, untuk penjelasan siklus 1 dan siklus 2 diupayakan itu bisa 6 sampai 9 halaman ibu-ibu. Ya. Karena pendahuluan dan bab 3 bab metode itu sedikit sekali kita membahasnya, yang banyak diceritakan di hasil dan pembahasan. Upayakan bisa lebih dari 6 halaman. Itu apa saja yang mau diceritakan, Bu? Banyak kok. Dimulai dari tahap perencanaan, bagaimana Ibu membuat RPP atau modul ajar, kemudian apa saja media yang dipersiapkan. Kalau Bu Andi pakai kantong bilangan ya Bu Andi? Iya Bu, kantong bilangan Bu. Nah, kantong bilangannya bisa diceritakan bagaimana kantong bilangan yang Bu Andi persiapkan. Ada berapa kantong dan ditempelkan di mana, apakah menggunakan styrofoam atau karton manila. Kalau Bu Asma, ya Bu Andi? Andi menggunakan karton Bu, tapi dilapisi kayak tempelan apa gitu biar cantik dilihat Bu. Nah itu bisa ceritakan Bu Andi. Ditempelkan di karton lalu dilapisi kertas warna-warni atau apa untuk menarik perhatian siswa gitu. Itu kan sudah mulai banyak tuh, baru di pendahuluan nih. Kalau Bu Asma misalnya menggunakan media audiovisual, diceritakan media audiovisualnya ini apakah Bu Asma membuat sendiri, memvideokan diri sendiri, atau mengambil dari YouTube, diceritakan. Atau misalnya siapa ini ya? Bu Sri Podomi menggunakan Missouri Science Task, berarti ada tugas-tugas berbasis Missouri yang akan diberikan ke siswa. Diceritakan tugas-tugasnya itu apakah Bu Sri sendiri yang membuat atau diambil dari hasil penelitian terdahulu.
Kalau diambil dari hasil penelitian terdahulu, dituliskan penelitiannya siapa, ada berapa nomor soalnya, begitu. Kemudian, ini apa ya yang tershare? Ibu Andi izin bertanya, Bu. Silakan Bu Andi. Kan kita kan waktu praktek kan ada namanya kuis-kuis sama soal tuh, Bu. Itu bisa Iya. dipoto dikirim mana bisa Kak, Bu? Kalau kuisnya pakai kuisis begitu atau? Iya, kuisis Bu, tapi saya buat model lembaran, Bu. Oke, Saya boleh Bu Andi. Itu diceritakan boleh, di Bu, ya? pendahuluan bahwa Ibu itu kan dipersiapkan kan sebelum Iya, Bu. pembelajaran Ibu membuat dulu. Iya. Itu bisa diceritakan di bagian awal juga. Jadi Baik, selain Bu. membuat RPP, menyediakan media pembelajaran, Ibu juga membuat kuis. Ini fotonya. Iya. Tuh. Baik, Bu. Itu sudah mulai banyak tuh. Ya, Bu Putri, silakan Bu Putri, ada yang ingin ditanyakan? Bu Putri, bisa buka suaranya? Belum kedengaran suaranya Bu Putri? Sambil menunggu Bu Putri. Bu Putri kalau bisa bersuara langsung bersuara ya sambil saya perlihatkan nih. Tugas 3. Saya perlihatkan kembali. Ini yang lalu yang saya perlihatkan, jadi tinggal ibu-ibu tuliskan nama, judul karil yang benar, lalu bercerita. Nah tadi, siklus 1, Ibu ceritakan apa yang dilakukan di tahap perencanaan. Membuat RPP, mempersiapkan alat peraga, dijelaskan ya. Jangan ditulis begini saja, tapi dijelaskan. Alat peraganya apa, kayak Bu Andi tadi. Bu Andi membuat kantong bilangan yang ditempelkan di karton manila, lalu dihias kertas warna-warni agar dapat menarik perhatian siswa. Kemudian ini ada juga menyusun instrumen tes dalam bentuk kuisis, kalau seperti Bu Andi tadi dalam bentuk kuisis, lalu di print out dan akan diberikan kepada siswa. Setelah itu masuk ke pelaksanaan tindakan. Ini masih siklus 1 ya. Masih siklus 1. Ceritakan tahapan pembelajaran yang dilakukan di siklus 1. Tentu ibu-ibu mengajak peserta didik di awal mungkin mempersiapkan mengecek kehadiran siswa. Sebelumnya lagi ada mengucapkan salam. Lalu setelah itu guru mengecek kehadiran siswa, ditulis dalam bentuk paragraf ya ibu-ibu, bercerita. Bukan poin per poin, 1, 2, 3, bukan. Tapi dibuat dalam bentuk paragraf. Bercerita, betul-betul bercerita di bagian hasil ini. Kemudian, nah, di sini juga ibu-ibu dapat menampilkan 1 atau 2 foto kegiatan belajar siswa yang memang spesifik, yang memang khas. Bukan kegiatan ibu-ibu sedang mengajar lalu difoto ya, bukan. Misalnya kayak di sini anak-anak menggunakan alat peraga sistem tata surya. Nah, ketika praktek memutar planet-planet di sekitar bola yang dianggap sebagai matahari, itu difoto. Lalu ditampilkan di sini. Atau mungkin ketika anak-anak di tempatnya Bu Andi berhitung menggunakan kantong bilangannya, atau ketika yang dipunyanya Bu Merpati ada anak-anak yang sedang menggambar, karena menggambar dengan menggunakan metode ekspresi bebas ya, bisa difoto gambarnya anak-anak itu. Seperti itu. Lalu observasi dan evaluasi, nah di sini ditampilkanlah hasil belajarnya anak-anak.
angka-angkanya dia dapat berapa. Kalau di Bu Andi kan di rumusan masalahnya menggunakan interaksi. Nah, dituliskan di sini, dijelaskan bagaimana interaksinya anak-anak itu setelah diamati. Apakah betul-betul mereka berinteraksi dengan teman-temannya atau interaksinya hanya terjadi dua arah guru dan siswa. Tidak multi arah guru, siswa, teman-teman. Itu diceritakan. Kemudian masuk ke refleksi. Ceritakan hal apa yang perlu diperbaiki. Mungkin di siklus 1 Bu Andi membuat kantong bilangannya tapi belum berwarna-warni. Hanya kantong-kantong polos saja. Sehingga anak-anak kurang memperhatikan. Nah, di siklus 2 nanti direncanakan. Sini masuk ke perencanaan lagi. Direncanakan tetap menggunakan kantong bilangan. Tetapi dipercantik agar lebih menarik perhatian siswa. Begitu. Jadi nyambung antara refleksi di siklus 1 dengan perencanaan di siklus 2. Hal-hal apa kekurangan di siklus 1 itu menjadi perencanaan untuk diperbaiki di siklus 2. Begitu Ibu-ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya belum tampilkan format untuk artikel yang tugas 4 ya. Nanti di tab 4 baru saya perlihatkan. Ibu-ibu saat ini fokus dulu menyelesaikan tugas 3. Menceritakan siklus 1 dan menceritakan siklus 2. Ibu Untuk Andi ibu-ibu. Ya Bu Andi silakan. Kemarin kan waktu siklus 1 Andi praktekkan Bu, Andi tuh lupa memberikan tujuan pembelajaran sama kesimpulan pas terakhirnya Bu. Itu jadi termasuk berarti di proses di siklus 2 Kak Bu? Iya, boleh Bu. Jadi disampaikan bahwa guru lupa menyampaikan ini sehingga ini menjadi masukan untuk diperbaiki di siklus 2. Begitu. Iya, siklus 2 Andi sudah perbaikin Bu. Iya. Karena memang PTK ini kita terus melakukan perbaikan. Makanya ada siklus 2, siklus 1, siklus 2. Bahkan kalau tidak dibatasi waktu, kita bisa lanjut lagi ke siklus-siklus berikutnya. Tapi karena Iya, kita Bu. dibatasi waktu, maka kita cukup 2 siklus saja. Gitu. Sehingga di siklus 2 ini tentu ada terlihat lebih baik dibanding yang terjadi di siklus 1. Baik dari kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan maupun dari hasil yang diperoleh peserta didik kita. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian, mana tadi ya, tugas. Jadi siklus 2 begitu juga, ceritakan detail juga. Semakin detail ibu-ibu bercerita, maka akan semakin menurun tingkat plagiasinya. Apalagi kalau ibu-ibu bisa dapat sampai 6 halaman di sini. Sudah 60% tidak plagiasi di situ. Berarti peluangnya di plagiasi hanya di pendahuluan dan metode. Itu pun dia sudah 20%, saya hitungannya gitu. Karena dia cuma ngambil 2 halaman. 1 halaman lagi untuk daftar pustaka kita dan abstrak. Ya ibu-ibu jadi bercerita betul. Ini kuncinya nih di hasil dan pembahasan. Bercerita apa adanya sesuai yang kita alami. Untuk ibu-ibu yang sedang menyelesaikan siklus 2, silahkan dituliskan untuk artikel kita. Tanpa perlu menunggu lagi dari hasil dari dosen PKP. Gitu. Kan siklus 1 sudah ada. Bu Putri juga, karena sudah disuruh mengubah judul, bisa dikirimkan ke saya, judul yang diubah dan dibuat tugas siklus 3-nya, tugas 3-nya ini ya, bercerita siklus 1 dan siklus 2.
template-nya. Nah, ini dalam sepekan ini ya, Ibu-ibu diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas 3, tugas 1, 2, silahkan direvisi yang merasa perlu direvisi. Kalau yang sudah dianggap baik, berarti lanjut ke siklus 3. Intinya dulu siklus 3 diselesaikan pekan ini. Kamis depan mohon maaf itu ada kegiatan saya Kamis sore. Boleh tidak Ibu-ibu kita alihkan ke hari Jumat sore? Boleh, saya bisa Bu Andi, bisa insya Allah. Bu Andi oke. Bu Sri Dia bagaimana Bu Sri? Bisa, Bu. Oke. Bu Lisna? Iya, Bu. Iya, hari Oke. Jumat. Bu Putri bisa mengangguk atau Bu Asma oke boleh. Gede ini, gede. Bu Merpati, Bu Ardista ini lagi ini ya, ada kegiatan. Bagaimana Bu Merpati? Saya Ibu bisa. Oke, ya. Baik, insya Allah nanti Jumat depan. Jadi sampai ke hari Jumat, hari Kamis lah, sampai ke hari Kamis tolong diselesaikan Baik, Bu. tugas 3 ini. Supaya hari Jumat saya bisa sampaikan hasilnya. Bercerita saja dulu, tidak usah dulu dipikirkan pendahuluan dan metodenya Ibu-ibu dan abstraknya tidak usah dulu dipikirkan. Andi sudah pusing mikir pendahuluan sama abstraknya, Bu. Bercerita saja dulu. Setelah itu baru akan kita tuep lagi. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita kerja pelan-pelan. Kita kerja Baik. pelan-pelan ya. Kenapa saya tidak mempres kemarin-kemarin tugas ini karena ya tadi saya menunggu hasil ibu-ibu menyelesaikan siklus 1 dan 2. Karena kalau itu tidak selesai, apa yang mau diceritakan? Berat ibu-ibu. Tapi kalau sudah ada yang diselesaikan, enak kita berceritanya. Pengalaman sendiri lah, ya tentu bisa kita ceritakan. Kalau berat ibu mengetikkan, menuliskan, bicara saja dulu. Tadi saya di sekolah begini. Tapi anak-anak itu ada yang begini. Hasil rekaman itu diputar ulang sambil diketik. Gitu. Kalau mau gampangnya. Tapi kalau memang bisa langsung mengetikkan, lebih bagus lagi. Baik. Untuk judul dan komentar-komentar saya sudah saya kirimkan ya, saya japrikan ke ibu-ibu masing-masing. Tugas 1 dan 2 ini ibu-ibu akan menjadi bahan kita nanti menyusun pendahuluan. Tapi belum sekarang. Nanti saat web 4 baru kita ceritakan. Ya. Termasuk juga dia menjadi bahan kita untuk pembahasan setelah hasil. Tapi nanti di web 4 baru kita ceritakan. Waduh, Bu Mega baru bergabung. Oh, Bu Mega berarti ya yang tadi. Bukan Bu Merpati ya yang kumpul tugas 3. Bu Mega ya. Ini saya kebalik-balik nih antara Bu Merpati. Bukan ya? Oh iya ya. Bu Mega berarti. Nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi Bu Mega baru bergabung. Ibu tolong selesaikan saja dulu tugas 3. Menceritakan apa yang sudah Ibu lakukan di siklus 1, apa yang sudah dilakukan di siklus 2. Cerita saja dulu Bu pengalamannya. Bahkan kalau dalam proses pembelajaran ada siswa yang tidak memperhatikan, yang bermain-main, itu bisa diceritakan di bagian pelaksanaan tindakan. Mungkin seperti Bu Merpati ketika meminta anak menggambar, semua anak misalnya menggambarkan pemandangan, tetapi ada satu anak yang menggambarkan kegiatan di pasar. Nah, itu kan kalau berekspresi bebas, sah-sah saja. Tapi bisa tetap diceritakan. Ada satu anak yang menggambarkan hal yang berbeda.
dia menggambarkan ini. Ceritakan apa adanya. Nanti akan saya lihat dan saya sampaikan mana-mana bagian mana yang perlu dikurangi. Kemudian ibu-ibu, oh bukan ini. Yang terlihat tadi, biasanya ibu-ibu ketika saya memberi komentar tugas, selain hasil Turnitin yang saya tunjukkan, biasanya saya akan memblok seperti ini. Lalu saya akan memberi komentar di sampingnya. Ini. Terlihat tidak? Iya Bu, ada Bu. Ya. Jadi misalnya ini, jangan tuliskan refleksi yang rumit. Misalnya seperti ini ya. Misalnya. Nah, ini ibu-ibu kalau di HP dibuka file yang saya kirimkan ibu-ibu buka di HP itu kadang tidak terlihat. Jadi mesti dibuka di komputer atau di laptop supaya terlihat komentar seperti ini, ya. Jadi akan terlihat. Kemudian kalau sudah diperbaiki, catatan ini bisa dihapus dengan mengklik review, lalu ini delete. Jadi klik review, lalu klik delete. Dia terhapus. Halaman ibu kembali ramping, tidak ada tulisan di samping-sampingnya. Jadi saya akan beri komentar seperti ini. Kalau ibu sudah perbaiki sesuai dengan komentar saya, silakan dihapus dengan mengklik review di bagian atas dan delete. Gitu. Ya, ibu-ibu. Dan dilihatnya menggunakan komputer atau laptop. Ada pertanyaan ibu-ibu? Sebentar saya akan share lagi yang format tugas 3 ini. Tolong dikerjakan menggunakan format yang saya berikan sehingga memudahkan kita bekerja. Iya Bu. Baik, kalau tidak ada lagi saya bisa foto dulu ya. Siap ibu-ibu. Bu. Gelap nih mukanya Andi. Bentar ibu-ibu. Ini agak. Sebentar ya, ada masalah seperti aja. Oke. Baik, terima kasih ibu-ibu semua atas kehadirannya hari ini. Oh ya, enggak apa-apa Bu Asma. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk menyelesaikan karir. Insya Allah kita bisa menyelesaikannya dan bisa lulus semua insya Allah. Ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang penting dikerjakan sesuai dengan format-formatnya, sesuai dengan waktunya. Jangan ditunda-tunda ya ibu-ibu karena sudah selesai loh siklus 1-2. Iya Bu. Semangat. Iya Bu. Iya, tadi jangan lagi ditunggu yang dari tutor PKP hasilnya. Diceritakan saja apa yang sudah ada ya Bu Putri. Karena Bu Putri agak telat nih kalau baru mengubah judul lagi, kasihan ya. Padahal sudah jalan. Sabar saja Bu Putri, insya Allah ada hikmahnya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record dulu. Stop.
Silakan ibu-ibu bisa live.